Kalau saya ngadep ke timur, nomor 2 bakal bangkrut. Anak yang nomor 2 tinggalnya saudaraku di Kanada, dia bakal bangkrut abis-abisan. Yang nomor 2 bilang, Pak, jangan saya, geser aja koko saya, biar dia yang mati, dia yang hancur, jangan saya. Saudaraku, perkara rejeki walaupun kakak tetap saudaraku ya dikhianati. Amin saudaraku, ini orang dunia. Yang saya ucapkan seperti ini, asyhadu alla ilaha illallah wa Isa ruhullah. Saya nggak tahu yang gurung itu pendeta Roh Kudus, Roh Allah. Tiba-tiba Gilbert berkhotbah, Orang Kristen tidak bisa disantet. Apa gunanya sehat kalau mati masuk neraka? Bagi saya mujizat terbesar adalah nama saya tertulis di dalam kitab kehidupan. Harusnya di bulan April saya pindah agama, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan itulah terjadi dalam sekarang setiap malam kami berkeluarga di Belakang saya, yang tadinya saya juga orang yang belajar ilmu, yang saya juga comot roh orang. Bagaimana saya sendiri versinya lain. Kalau Ki Gendang dengan Pak Tony, saudara tadi versinya dari versi Jawa. Ya kalau saya dari versi Tionghoa. Karena saya belajar dengan seorang guru, dia sudah 42 tahun belajar ilmu itu. Dan dia pun saudara dengan gurunya lagi yang ada di Semarang itu kenal. Ya, ada hubungan dengan kakek gurunya Pak Tony. Jadi saya pun belajar saudara. Saya juga ingin belajar ilmu menghilang. Cuman bacaannya pakai bacaan ejaannya ejaan Hokkien. Ya, pakai Longcungbo, itu semua hilang. Itu selalu ditekunin baca-baca mantra itu bisa hilang. Dan juga bisa mendatangkan hujan bisa. Guru saya juga demikian, orang yang baru kena santet, kalau saudaraku itu bukan memang sudah mati, dia bisa hidupkan kembali. Ini luar biasa, saya diturunkan ilmunya itu. 90% ilmunya sudah diturunkan ke saya. Tinggal sedikit lagi, 7,5 tahun saya belajar. Saya belajar tadi Pak Tony bilang betul, saya langsung tingkat tinggi karena begitu saya masuk, saya seorang presiden direktur. Ya kalau saudara tahu buku tulis AA yang dulu adalah saya. Nah saya saudaraku memberikan banyak sekali bantuan, baik mobil, baik kendaraan motor dan sebagainya. Jadi anak emas saudaraku, malam saya belajar, diberikan kekuatan-kekuatan. Saya selalu dijaga, saya selalu diberikan yang terbaik, ilmu-ilmu bacaannya, mantra-mantranya. Nah saudaraku, sampai saya menyembah 28 patung-patung. Penyembahan saya 5 kali 10, parpet merah tebal. Saudaraku, itu patung-patung mini saya sembah. Dan setiap patung saudara itu ada bacaannya. Dalam tahun ke-5, saudara tahu apa yang terjadi? Saya punya penglihatan. Saudara, kalau saya sembah siapa, datang rohnya. Ini roh, saudara, kalau kita panggil dia datang. Roh di mana saja dia ada. Saya sampai keliling dunia. Saudara, keliling Asia maksudnya. Sampai saya belajar juga di Bangkok, di Taiwan, di Filipina, itu ilmu-ilmu yang begitu. Kalau Jawa Tengah, Jawa Timur, semua sudah saudaraku. Ya, ke candi-candi saya sudah datangi semuanya. Saya belajar itu dari guru saya. Sampai terakhir saya mempunyai satu mantra yang namanya Ong Tian Te Ong Ong, itu raja di atas segala raja. Mantranya Lucifer itu saudara. Ong raja, Tian langit, Te Ong Ong raja di atas segala raja. Mungkin yang Anda bisa bahasa Mandarin. Itu saya sampai demikian. Saya harus belajar 40 hari saudaraku. Vegetarians, tidak makan barang berjiwa, dan 1 hari hanya makan sedikit saja. Dan terakhir waktu saya belajar ilmu itu tidak boleh ngomong. Saudara, tidak boleh ngomong, lebih susah dari nggak boleh makan. Ini namanya orang hidup ngomong. Begitu terus seperti orang gagu. Saudaraku, begitu saya lulus, saudaraku, ini penglihatan luar biasa. Saya bisa melihat sampai orang ada berapa duit di bajunya itu, saya tahu. Saudara, ilmu pelamar nasib itu bohong. Saudaraku, saya belajar. Guru saya mengajarkan lamar nasib orang nih, giniin caranya. Saudaraku, yang saya belajarin, saya bisa berbicara dengan roh orang lain. Bagaimana caranya saudara?
Karena manusia punya roh, binatang tidak punya roh. Jadi hanya manusia yang bisa. Orang datang kepada saya hanya memerlukan satu kertas. Dia datang pada saya ingin menanya, saya keluarkan rohnya. Siapa nama kamu? Saya tulis. Dia yang sedang itu, saya bilang diam dulu, diam. Ya, saya ingin berdoa, padahal nggak berdoa. Saya baca mantra, saya cabut rohnya. Saya punya kekuasaan sampai di sana. Keluar. Siapa namamu? Ini, istri, anak, ayah, ibu, saudara semua. Setelah saya tulis, saya tahu nama ini bukan semua. Kagetnya setengah mati, saudara. Kok Bapak tahu ya? Bahkan saya nggak tahu, dia yang ngasih tahu. Nah ini, saudara, jadi saya tuh peramal nasib, saya ramalkan dia itu semuanya bohong. Jadi saya cuma tahu karena dia yang beritahu rumahnya di mana. Setelah itu saudaraku saya angkat rohnya, saya ajak kemana, saudaraku. Itu kasetnya ada dijual di depan, saudara. Kalau ntar mau beli, saya juga kasih kepada Pak Ki Gendang sama Pak Tony, saudaraku. Jadi saya bisa tangkap rohnya. Rumahmu di mana? Pergi, saudaraku, sebentar. Karena di dunia roh tidak ada ruang dan waktu di dunia roh. Begitu saudaraku pergi, saya tinggal nonton. Bapak rumahnya ada ini kan, itu kan. Tambah yakin sama saya. Wah saudara, kalau orang udah digituin, ini suhu hebat. Waduh saudaraku, luar biasa. Mereka percaya, mereka yakin apa yang saya katakan memang betul. Saya nggak kenal dengan dia. Saudaraku, ilmu yang saya pelajari itu sebetulnya semua tipuan. Demikian pula peramal nasib. Saudaraku, saya belajar dari buku yang kata ada di tempat jual dupa-dupa itu, ada namanya tungsu gitu, saudaraku. Sebab saudara, saya melamar nasib orang, saya peramal itu enggak pakai mantra, enggak pakai dupa. Jadi orang percaya bahwa itu hanya pakai tulisan-tulisan gitu. Ya, saya hanya tahu hari apa lahir, bulan berapa, saudara, tanggal berapa, tahun berapa. Tahun hanya ada 12. Ya saudara, 1 tahun 12 bulan. Jadi satu bulan 31 hari yang ada. Ya, 1 minggu 7 hari. 1 hari 24 jam. Hitung saja dari situ, semua bisa, saudara. Jadi karena dasar tidak pakai mantra, tidak memakai dupa, orang percaya dihitung. Saya bikin nasib orang. Kemudian waktu saya sudah bikin beberapa nasib orang, saya bingung sendiri. Saya tanya guru saya, Suhu, kalau orang yang di kapal terbang, itu kapal terbang yang meleduk, rame-rame 200 orang mati, apakah hari lahirnya sama, sialnya sama? Guru saya bilang, dia juga nggak tahu. Pokoknya begitu aja, ikutin yang udah dipelajari. Kamu banyak nanya-nanya, bukan bernanya, saya juga bingung. Saudara, apa hari sialnya semua sama? Orang dari negara-negara lain, dia juga nggak tahu, saya juga bingung, saudara. Apalagi kalau orang Tionghoa, saudara, aku pindahin kuburan, paling takut. Saya pernah, karena saya, saudaraku, tidak cari uang dulu. Saudaraku, saya ada satu ibu mengatakan kuburan suaminya mau dipindahin. Saya baca di bukunya, waduh, cilaka ini, Bu. Anaknya 8, lelaki 6, perempuan 2. Saudara, saya katakan, ibu, anaknya harus datang. Saya sudah lihat kuburannya, harus datang. Kenapa, Pak? Ini ada yang sial nanti anaknya. Dipanggil saudaraku, datang dari luar negeri, datang semua. Kalau perkara nanti bakal sial, takut semuanya, heran. Datang saudaraku, nggak mau sial. Kalau ada yang sial nanti pada mati, keluarga nggak beres, jangan salahin saya. Datang saudaraku. Datang sudah di kuburannya, saya lihat, waduh, cilaka. Saya katakan dulu, kalau saya ngadep ke timur, nomor 2 bakal bangkrut. Anak yang nomor 2, tinggalnya saudaraku di Kanada. Dia bakal bangkrut habis-habisan. Yang nomor 2 bilang, Pak, jangan saya, geser aja koko saya. Biar dia yang mati, dia yang hancur, jangan saya. Saudaraku, perkara rezeki, walaupun kakak, tetap saudaraku, ya, dikhianati. Amin saudaraku, ini orang dunia. Kalau saya ngadep ke timur, nomor 2 bakal bangkrut. Anak yang nomor 2, tinggalnya saudaraku di Kanada. Dia bakal bangkrut habis-habisan. Yang nomor 2 bilang, Pak, jangan saya, geser aja koko saya. Biar dia yang mati, dia yang hancur, jangan saya. Saudaraku, perkara rezeki, walaupun kakak, tetap saudaraku, ya, dikhianati. Amin saudaraku, ini orang dunia. Kalau saya putar lagi saudaraku ke barat, kena lagi yang nomor 4. Semuanya ndak mau,
hancur, enggak mau. Pada mau memberikan uang. Saya bukan uang segitu. Dikasih saudaraku 50 juta, 30 juta. Saya bilang saya ada uang. Karena saya seorang prestir, jadi saya enggak mau uang itu. Saya akan bantu dah. Juga bingung ngadap kemana yang bener. Nggak tahu saudaraku. Saya bilang sekarang harinya robah. Saya cari hari yang baik. Semuanya selamat. Padahal saya juga nggak tahu hari yang baik yang mana. Saudaraku, saya cari saudaraku. Saya katakan ini jam 10 malam. Bongkar. Supaya selamat. Saudaraku, dia laksanakan jam 10 malam. Saya juga bingung jam berapa, hari apa yang benar. Saya bilang jam 10 malam. Dia juga jadi takut. Bingung saya saudara. Yang mana yang benar. Saya sebagai orang peramal nasib juga bingung. Maka itu saudara. Peramal nasib saudara, kalau Anda percaya pada peramalan nasib, Anda sudah mempertaruhkan diri Anda di bawah kutuk kuasa si iblis. Saya bikin tulis-tulis 9 macam diajarkan. 9 macam. Saya bisa tempel di rumah. Sudah tempel saudaraku, saya kasih kekuatan. Betul. Ada sinar. Cuman siapa yang jaga? Nggak ada yang jaga itu rumah. Saya lihat ada roh-roh jalanan. Lo ikut ya, jagain rumahnya. Main suruh aja, saya pikir roh itu baik semua. Main saya undang aja jaga, ngikut. Saudaraku, roh gentayangan. Begitu mata saya terbuka penglihatan, saya jadi bingung. Orang dengan setan saya tidak bisa bedakan. Sama kalau lagi ngumpul, apalagi kalau tetangga dekat sana lagi ngeruat. Pakai golek banyak begitu macam saudara. Jadi saya lihat itu yang nonton dengan yang ditonton sama. Semacam saudara. Kalau lihat, kok itu ada orang? Suka begitu kan? Orang nggak bilang, tuh setan dah orang. Tuh ada kakek-kakek di situ ngapain? Mana? Nggak ada. Saudaraku, saya bisa gila. Kenapa? Kalau pergi ke wihara, pergi kemana, saya melihat ada meja, ada kursi, ada tempat yang disembahyangi. Saya bilang lewat sini, jangan situ terkena. Mereka bilang nggak ada apa-apa. Kok bagaimana? Lihat dari mana? Itu loh ada meja, saya lihat begini. Saudara bisa gila tiap hari ngeliatin hal seperti itu. Ya, setan orang saya udah nggak tahu yang mana ngomong-ngomong. Ada nenek-nenek datang minta siri katanya, siri. Minta duit, nggak ada. Saya bakarin duit yang orang mati itu bener jadi duit saudara. Coba luar biasa emang. Saudaraku, siapa yang nggak senang? Saya nggak pernah ketemu Yesus, nggak ada. Saya sembahyang, saudaraku, kuankong saja sudah 3. Belum patsian 8 dewa, ada 8. Jadi rame kuanimnya 3. Jadi kumpul di situ saya baca mantranya 100-an. Ingat saudaraku. Yang perkara mantra ya memang kalau Pak Tony tadi sempat kolaps, lupa semua. Kalau saya enggak ingat. Lama-lama nggak dibaca juga bisa lupa. Nah sampai di situ saudara, saya mempunyai kekuatan itu. Saya enggak takut ada orang yang nggak bayar utang. Saya baca mantra saudaraku. Roh saya sendiri pergi. Nah ini yang bedanya dengan yang Pak Tony. Pak Tony itu mengundang roh luar untuk mengerjakan sesuatu. Kalau saya enggak, karena saya nggak pernah kesurupan. Saya tidak pernah digunakan oleh kuasa itu. Mereka yang mengajarkan saya, memberikan kekuatan kepada saya. Apalagi waktu saya semedi, saudaraku, saya bisa melihat. Ini keluar satu seperti seutas tali perak. Rame-rame nih ada 28 orang lagi semedi. Saya tahu kemana larinya, karena ada talinya. Ada yang ke Banten, ada yang ke Cirebon. Oh lagi di sana, lagi belajar. Itu, jadi bisa melihat. Saudara, begitu saya punya penglihatan yang begitu hebat, saya iseng-iseng lagi nonton TV, ada pertandingan sepak bola. Siapa yang menang nih? Di mana nih? Oh di Italia. Saudaraku, saya baca-baca mantra, bisa ngobrol sama penguasa yang di sana di lapangan itu. Tinggal disetel mau menang siapa gitu. 3-2 Inggris lawan Prancis, menang Inggris, terserah maunya mana. Saudara, itu bisa disetel. Saudara, saya bilang yang mana menang, sudah gitu saya beritahu teman-teman, pasang-pasang 3-2 menang Inggris gitu. Pada masang kena, ketagihan nanya lagi. Orang kalau udah menang ketagihan, kalau udah kalah penasaran, itu main judi. Saudara tahu. Sampai saya sudah ditanya, saya bilang guru saya, hebat lu. Saya bisa lihat suhu. Saya dimaki, kamu nyolong uang orang ya? Saya bilang tidak, saya tidak nyolong.
Saya beritahu, kamu harus vegetarian lagi cacai. 40 hari, saudaraku. Saya nggak berani lagi melakukan hal seperti itu. Takut disuruh nggak boleh makan berjiwa. Suruh puasa, bukan puasa, puasi, saudaraku. Jadi susah. Nah, saudara, setelah itu saya sudah punya kekuasaan. Orang yang dimana di dalam usaha saya, nggak ada yang nggak bayar utang. Saya baca mantra, baik yang di Semarang, di Solo, di Surabaya. Kalau terlambat bayar sampai 2 bulan nggak bayar, saya panggil. Saya tanya, mau bayar nggak? Rohnya dipanggil. Saudaraku, sama dengan orang-orang yang biasa. Sepi, masih belum ada duit. Nah, dagangannya rugi, gitu melulu ngomongnya. Saya bilang, nggak mau tahu, bayar. 3 hari lagi, saya suruh pulang. Saudaraku, hati orang itu merasa ingin bayar. Takut gitu. Bayar, saudaraku, transfer. Saudara, siapa bilang roh itu tidak bisa dimain-mainin? Bisa. Karena orang-orang dunia, saudaraku, mempunyai tubuh dosa dan tubuh maut. Maka berlakulah hukum dosa dan hukum maut kepada setiap orang itu. Nah, saudara, saya pikir saya sudah hebat. Saudara tahu kalau orang Tionghoa itu sembahyang meja, saudaraku, yang pakai tebu, itu kalau saudara lihat itu tebu naik ke langit, saudara. Saya lihat, waduh, luar biasa. Lagi mau Sinja, begitu ya. Katanya tepekong turun, tepekong naik, itu langit terbuka. Saudara nonton, waduh, ribuan dewa-dewa. Siapa yang gak seneng? Waduh, enak ya ngelihatnya. Ngelihat ada 4 orang yang bisa lihat saya, Ibu Vera, mama saya, dan 1 Ibu Sri. Bisa melihat, waduh, lihat tuh. Bisa naik, saudaraku, itu roh-roh di udara. Alkitab mengatakan, ya, Efesus 6 itu, penghulu, penguasa. Saudaraku, siapa yang tidak senang bisa demikian? Jadi, saudaraku, saya anggap saya ini punya ilmu hebat. Saya bisa tahu, saya tantangin orang ribut. Kalau saya pergi ke puncak, roh-roh di situ saya tantangin. Kalau ndak ribut, nggak betah gitu. Pengen tahu siapa yang lebih kuat. Waktu ke Bali, saudara, guru saya sendiri mau kabur. Itu Bali, saudaraku. Ada satu yang kuat begitu itu waktu. Guru saya sampai takut. Disergap. Baru datang sudah disergap. Akhirnya cari perdamaian. Dikasih bendera kecil. Taruh di depan mobil, ditancap. Nggak kelihatan benderanya. Itu yang lain lihat, langsung pergi. Langsung pergi. Heran, saudara. Ya. Gareng ketemu. Petruk nggak ada. Semar ada. Saya ketemu, saudaraku. Sun Gokong ada tuh, heran. Yang siluman monyet itu ada, saudaraku. Itu dewa laut yang namanya Hai Leong Ong ada. Luar biasa, semua sisi dunia ini di mana-mana tahu. Saudaraku, saya diangkat anak kepada dewa neraka. Waduh, kalau udah mati pasti masuk neraka itu waktu jaga pintu neraka. Dijaga, saudaraku, Teh Chong Ong namanya. Saya diangkat, saya panggil dia Tia, panggil dia seperti ayah, saudaraku. Saudara Anda baru dikuepang situ sini tidak jadi masalah. Saya dikuepang raja neraka, bagaimana? Itu penglihatan dewa-dewa ini versi Tionghoa, saudaraku. Ya, kalau Pak Daud dengan Ki Gendeng lain lagi. Nah, saudara, satu hari saya pikir saya sudah hebat. Saya udah punya kekuasaan. Saya pergi ke rumah kakak seperguruan saya. Di situ ada hamba Tuhan. Lagi nginjilin dia. Nginjilin. Saya lihat siapa? Kristen. Saya kalau Kristen 2 liar, saudara. Rese saya, udah nggak mau. Dia ada Kristen, saya udah rese duluan. Saya bilang, apa sih? Saudaraku, saya pergi ke ruang makan lagi baca-baca koran gitu. Ini hamba Tuhan, belum pendeta, dia datang. Bro. Dia panggil saya bro, saya bingung. Nama saya bukan Bruri, panggil Brul begitu. Apa nih Brul? Oh, panggil saya Eku, Pak, Eku. Saya bilang, sudah, ya, you punya kakak seperguruan mau bertobat. Cobalah, you, katanya bertobat. Bertobat? Memangnya saya maling? Saya nggak tahu loh, saudaraku. Memangnya saya tukang bunuh orang suruh bertobat? Ini kan presdir suruh bertobat. Bapak siapa sih? Saya hamba Tuhan. Gereja saya di sini kasih tahu. Oh, orang Kristen. Pantes ngomong begitu. Begini dah.
kalau bro nggak sempat, hari Jumat saya datang ke rumah you boleh? Ini hari Selasa. Saya pikir nggak sampai Jumat, ntar malam juga gue comot loh, gitu. Saya bilang ntar malam lo gue comot loh. Saudaraku, saya sudah 90% dari guru saya, udah dapat begitu kekuatan. Ntar malam saya bilang, Kristen kecipet lu, ya gitu saudaraku. Kakinya setengah mati, dia bilang saya harus bertobat. Saya bilang guru saya, lah kecil Kristen saudaraku, kecil katanya. Ntar aku beliin, saya beliin toples saudaraku. Saya pikir saya comot roknya, saya masukin ke toples, saya tutup, saya segel. Nah, linglung dia. Linglung saudaraku, dia bisa bingung sendiri. Saudara, udah saya beli. Biasanya saya nangkepi orang cuman 25%, kekuatan sudah cukup. Sudah mulai. Guru saya bilang, baca mantra mulai dari 11:30. Saudaraku, kalau malam itu saya lihat di udara, kris-kris di udara tuh, di mana-mana terbang. Banyak. Ya, makanya orang Kristen kalau berdoa kemalaman suka ngaco. Ngeliat kemana-mana gitu. Bapak dalam sorga, terima kasih atas berkat ini. Tadi gue lihat si Mecen. Si Mecen. Bingung jadinya saya. Full press body lagi. Full press body. Emang Toyota. Sedang putih lagi langsing. Istri gue langsung. Istrinya langsung, dia langsing. Ingetin. Heran saudaraku. Jadi diberikan gitu. Saudaraku, waktu saya baca mantra, saya keluar roh saya. Dia dekat rumahnya, dekat Gajah Mada. Saya di Mangga Besar itu waktu. Keluar, set, balik lagi. Tadi Pak Daud bilang kalau nggak kena balik sendiri. Ih, kok goyang? Ih, orang Kristen kok ada ilmunya? Ilmu apa nih Kristen nih? Saya hantam 70%. Tambah saudaraku. Saya baca mantra penglihatan. Saya lihat saudara orang Kristen tuh lagi tidur. Dia lagi tidur, tapi terang seperti lampu las. Orang ngelak, ada apa nih, ilmu terang apa lu? Saya lihat ilmunya kok terang-terang begini jadi silo. Saya bilang coba saya semua pakai semua kekuatan 90% saya hantam cilegar saudaraku, nggak sampai 2 meter, belum sampai. Saya terpental, terguling-guling, hampir muntah darah saudara. Kalau saya muntah darah, saya meninggal, mati. Saya tahan seperti Pak Daud tadi, saya tahan. Saya bilang, waduh, orang Kristen kok ilmunya dalam juga. Besok hari Jumat saya tunggu, mau ketemu. Jadi saya nungguin dia, nggak sabar tuh Rebo, Kamis, Jumat dia datang saudaraku jam 5 sore. Saya bilang, Bur, saya mau jadi murid you. Kenapa Pak? You nggak mempan. Nggak mempan, dia apain saya? Dia lagi tidur saudaraku, dia nggak tahu. Nggak mempan. Jadi saudara orang Kristen yang kudus, saudara tahu kenapa dia nggak mempan? Dia baru puasa 40 hari, itu hari ketiga buka puasa. Nggak tahu Tuhan suruh dia puasa. Akhirnya ketemu saya. Saudaraku, terang begitu. Orang Kristen yang sungguh-sungguh di teluk nggak mempan, saudaraku, di guna-guna nggak mempan, disantet nggak mempan, dipelet juga nggak bakal lengket. Ini nggak dipelet, lengket sendiri. Coba. Begitu ngeliat si Noncia, udah, duh. Itu si Noncia. Luar biasa putihnya. Istri gue rada hitam lagi. Saudara, ke orang hitam manis loh. Tapi kalau udah tua tinggal hitamnya doang, manisnya hilang. Maaf yang hitam, saya bukan nyindir, cuma nyinggung. Ini loh. Kata orang. Nah saudara, dia injilin saya. Dia injilin. Saya ngerokok 2 bungkus, saya tiupin. Saudara tahu dari jam 5 sampai jam 11 malam gak mau pulang. Saya tanya, Bapak gurunya siapa? Dia bilang apa? Yesus. Pak, anak saya tuh sekolah Katolik, punya kitab Yesus cuman ada di buku. Saya bilang, enggak ada Pak. Enggak ada, ilmu saya nggak pernah lihat. Saya punya penglihatan nggak pernah lihat Yesus. Bapak ada bilang Yesus lagi. Saudaraku, dia bilang, iya saya belajar gini terus, saya diinjili, saya nggak percaya. Mama saya bingung saudara, kenapa nih orang masih belum naik ke atas. Kita tinggal di lantai 3, mama saya dari atas, udah malam, masih untuk pendeta nggak mau pulang juga saudaraku, udah malam. Gitu. Dia lagi terus injilin saya, dia ngomong, saya udah ngantuk, belum mandi, belum makan.
Ini orang gila ini, terus-terusan. Saya nggak berani usir sebab ilmunya saya kalah. Usir ntar lebih gue dibikinin lagi. Saya cuma begitu takutnya, saudaraku. Udah kalah ntar balikin saya, wah saya jadi apa nanti? Ya, ditiup jadi kelinci kan berabe. Atau ini jadi burung perkutut. Nah saudara, saya juga kebingungan. Saya biarkan saja, akhirnya Pak, udah malam Pak. Dia pulang, nanti ya saya balik lagi. Saudaraku 3 hari balik lagi, aduh dia lagi. Saya bilang datang lagi. Seminggu 3 kali 1 sendok teh, datang lagi. Saya sudah rasanya kesel setengah mati, saudaraku. Bapak mau apa sih? Datang yang keempat kali dia bilang, Pak Eko, saya lihat Anda di mimbar lagi khotbah jadi pendeta. Hah? Jadi pendeta? Ini pendusta jadi pendeta. Pendusta jadi pendeta? Apa iya? Saya lihat Bapak lagi khotbah di gereja. Jangan ngomong gitu dah, saya nggak mau. Saya ketemu orang ngomong begitu ketakutan, saudara. Jangan kata segini banyaknya, 20 orang. Susah, itu muka seperti kepiting direbus. Bingung, takut saudara. Saya takutnya bukan main. Kemudian saudaraku, dia terus datang, dia injili saya. Saya mulai saudara, dikasih Alkitab, ya. Ini Alkitabnya udah ketiga, yang itu udah pada robek. Sebab tiap hari dibaca, kalau Anda Alkitabnya lama robeknya. Coba dah. Jarang dibaca sih. Ini yang ketiga saudara, Alkitab saya. Tiap hari dibuka, dibaca, robek saudara. Udah kotor, dekil, and kumel lagi. Itu bukan main. Sudah saudaraku, saya dikasih Alkitab, saya baca. Saya lihat Samson. Jadi Samson, dorong rumah. Saya pikir gitu. Punya kekuatan saudara. Saya bilang, Pak, saya mau jadi Samson. Jangan, ntar buta lu katanya. Dikasih begitu, Samson kan buta matanya. Ya saudara. Nah saudaraku, begitu saya baca, kok Yesus aneh ini, bisa jalan di atas air, orang buta jadi melek, orang mati lagi bisa dibangkitkan. Ilmu saya nggak ada ini, bisa hidupin orang mati, luar biasa. Kasih makan 5.000 orang, jangan 5.000 orang, 5 orang juga susah, ini 5.000 orang. Saya tanya sama pendeta itu, saudaraku, dia jelasin kekuatan kekuasaan. Wah, ini kok lebih hebat ya dari ilmu yang saya pelajari. Saya katakan, Pak, kalau mau jadi terima Yesus, jadi anak Tuhan tuh harus puasanya berapa lama? Saya kan biasa saudaraku, puasa mutih gitu-gituan diajari. Oh enggak, sekarang saja. Sekarang ngapain? Terima Yesus. Sekarang terima. Dikasih tahu kalau engkau menerima Yesus, engkau diberi kuasa menjadi anak Allah. Wah, punya kuasa anak Allah. Anak setan sudah demen, apalagi anak Allah. Ini anak Allah nih. Wah, bener Pak, anak Allah. Tuh baca tuh, barang siapa menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Saya mau anak Allah. Allah yang saya sembah, saya belum pernah lihat, saya belum pernah tahu. Saudara, dia kasih jelas pencipta langit dan bumi dan sebagainya. Semua saudaraku. Wah iya, oke, baikku sekarang terima, ikuti saya. Disuruh ikutin Tuhan Yesus saya terima, Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya terima gitu, saya ikutin. Setelah akhir ditumpang tangan, dalam nama Yesus segala kuasa kegelapan, roh setan, roh iblis, roh segala patung aku usir, dalam nama Yesus. Tumpang tangan, saya berontak, wah begitu ini saudaraku, muntah-muntah keluar. Saudara tahu, saya ingin diri, ini roh patung beratusan di dalam diri saya, mantra yang saya baca ratusan. Saudaraku, saya ingin berontak, nggak bisa saudaraku. Biasa kalau orang kesurupan, saudaraku, di mana pembangunan rumah, pas kesurupan dipegang, das, 10 orang terpental. Tapi ini saudaraku, tangan satu begitu, saya nggak bisa bergeming. Saya baru tahu Alkitab mengatakan, roh yang di dalam kamu lebih besar dari roh yang dalam dunia. Amin saudara. Luar biasa dipegang begitu. Nggak bergeming saya, sampai saya nggak bisa. Setelah kurang lebih 7 menit, saya manifestasi. Saya rasa baru damai itu hati. Saya merasakan damai. Sama juga dunia saya yang punya. Yang lain Anda kontrak semua. Saudara, saya rasakan, waduh, begitu damai di hati saudara. Kemudian saudara, saya Alkitab itu saya diajar lagi, baca. Saya makin getol.
Nah, saya beritahu dengan saudara seperguruan saya, semua ada 38 orang. Saya bilang, waduh, ada pendeta, orang Kristen hebat. Saya dikasih nih Alkitabnya. Saya bilang gitu, saya lagi baca, ilmunya hebat. Ilmu yang saya pelajari nggak mempan, nggak bisa. Saudaraku, bukannya dia senang, dia melongo, dia lapori guru saya, suhu Eko jadi Kristen. Nah, dia telepon, jadi maki-maki, bawa tuh Alkitab. Buku apa yang kamu dikasih? Kamu jangan mau, kamu kan dari ahli waris suhu. Suruh jadi kerajaan setan, saya ahli warisnya, saudaraku. Saya akan diajarkan ilmu ngilangnya, saudara. Ada 2 lagi yang belum dipelajari. Luar biasa. Saudaraku, akan dikasih. Saya bilang, tidak. Saya lagi mau tahu nih orang Kristen. Kenapa? Itu ilmunya guru saya, dengan saya tuh 2, saudaraku. Hantem itu hamba Tuhan. Saya lihat sinarnya. Sinar begitu jauh, saya juga sinar. Enggak sampai. Saya pikir buat apa? 90% dia yang sudah 100% aja nggak becus. Saya tunggu sampai kapan? Mendingan ikutin dulu yang ini nih. Orangnya gede juga, montok juga hamba Tuhannya. Gemuk, nggak kayak ini, kering begini, modal tikus laci. Ini kecil, saudaraku. Ya, pasangin benang kayak layangan ditarik terbang. Supaya lebih seru, saudaraku, jangan ngantuk. Saudara, sudah saya datang ke guru saya bawa nih Alkitab. Kamu jadi Kristen? Enggak, saya katakan. Ini loh suhu buku ini, kalau nggak enak saya pulangin lagi nanti. Saya bilang, saya lagi belajar dulu ini, nggak mempan. Begitu. Saudaraku, saya catat, dalam nama Yesus usir setan. Nama siapa lagi? Nggak ada. Kok cuma 1? Ini Yohanes, Petrus. Nama Petrus nggak bisa usir setan, nggak bisa, saudaraku. Takut dengan nama Yesus. Masa sih? Cuman begitu saja, dalam nama Yesus usir para kuasa kegelapan, nggak usah diapalin. Begitu denger juga udah bisa. Yang mantra begitu panjang saya hafalin, saudara.